Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kita akan lanjutkan belajar kita pada materi trigonometri yang tentunya sangat menantang dan menarik buat kalian. Topik kita pada kesempatan kali ini adalah fungsi trigonometri, khususnya pada grafik fungsi trigonometri. Tentu ini adalah kelanjutan dari seri trigonometri 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah kita sajikan berkenaan dengan perbandingan trigonometri pada sudut lancip, pada kuadran 2, 3, 4, sudut-sudut berelasi, identitas trigonometri, dan aturan sinus, kosinus, serta luasan segitiga. Tentu agar pada pembelajaran kali ini bisa ditangkap dengan baik, kalian yang belum menyimak pada video 1-5, silahkan bisa diakses di Wahyudi AS channel. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga kalian bisa tetap update pada video-video terbaru yang segera akan menyusul. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain, karena berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT juga sudah disertakan di link deskripsi, silahkan bisa diunduh. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian belajar. Tetap semangat, matematika is very easy. Oke, pada topik kita kali ini pada fungsi trigonometri, kita akan fokuskan pada gambar grafik fungsi trigonometri. Oleh karena itu, pertama kita akan coba gambarkan fungsi Y sama dengan sinus X. Kita ambil sudut-sudut istimewa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sudut 0 derajat, 30, 45, 60, 90, 135, 150, 180, dan seterusnya sampai satu putaran ya. Oke, kemudian kita plot, coba diperhatikan, itu adalah hasil dari grafik fungsi sinus ya. Jadi beberapa hal yang perlu mungkin kita kenali dari grafik ini. Yang pertama adalah titik puncak ya. Titik puncak dari grafik sinus yang nilainya nilai puncaknya itu kita beri nama Y max atau nilai maksimum. Kalian perhatikan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan sin X, dilihat di Y sumbu Y ya, nilai maksimumnya adalah 1. Sementara nilai minimum kita ambil dari titik minimum atau titik terbawah ya. Nilai minimumnya berapa? Iya betul, nilai minimumnya adalah min 1. Jadi Y max-nya 1, Y min-nya 1, min 1, mohon maaf. Iya, ada satu lagi berkaitan dengan grafik adalah amplitudo ya. Amplitudo adalah setengah dari Y max dikurangi Y min atau jarak antara nilai maksimum dan minimum. Dari grafik ini kita cari amplitudonya adalah setengah dari 1 dikurangi minus 1 atau setengah kali 2 yaitu 1. Berikutnya adalah yang perlu kita ketahui dari grafik sin X adalah periode. Periode adalah rentang interval grafik untuk berulang pada bentuk yang sama. Jadi rentang yang itu kemudian grafik itu berulang lagi seperti pertama. Perhatikan untuk grafik sinus X ini, rentang dia untuk berulang adalah 360 derajat. Jadi setelah 360 derajat grafiknya akan kembali seperti semula. Maka dikatakan periode grafik Y sama dengan sinus X sama dengan 360 derajat, disimbolkan dengan T. Berikutnya adalah kita coba memplotting grafik Y sama dengan 2 sin X. Dengan mengalihkan nilai dari sin X dengan 2, kemudian kita plot dalam grafik kartesius, maka akan kita dapatkan fungsi dari grafik Y sama dengan 2 sin X yang tergambar pada grafik yang warna ungu ya, sedangkan yang warna merah adalah untuk grafik Y sama dengan sin X. Kalian amati apa yang berbeda dari dua grafik itu? Ya, tentu ada yang berbeda, ada yang sama ya.
Kira-kira yang sama yang mana, yang beda yang mana? Ya, tentunya yang berbeda adalah amplitudo ya. Amplitudo dari grafik Y sama dengan 2 sin X adalah 2, karena nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2. Setengah kali 2 dikurangi minus 2, setengah kali 4 nilainya 2. Sementara yang sama dari dua grafik tadi adalah periodenya, yaitu 360 derajat. Berikutnya kita tambahkan satu grafik lagi, Y sama dengan 4 sin X, agar kalian bisa memahami betul perbedaan ya. Dari Y sin X, Y sama dengan 2 sin X, dan Y sama dengan 4 sin X. Y sama dengan 4 sin X bisa diamati pada grafik yang warna coklat ke arah kuning ya. Di situ dilihat amplitudonya adalah 4 dan periodenya 360 derajat. Jadi keempat grafik tadi memiliki periode yang sama, yaitu 360 derajat. Berikutnya kita sandingkan grafik Y sama dengan sin X dengan grafik Y sama dengan sin 2X. Jadi kalau misalkan saya punya X-nya 30, untuk menghitung sin 2X berarti sin 2 kali 30 sin 60. Jadi setengah akar 3. Dan seterusnya. Data-data dari sudut istimewa pada Y sin 2X kita plot. Nah, sekarang bisa dilihat dari grafik, yang merah adalah grafik Y sama dengan sin X, yang ungu adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Amati apa persamaan dan perbedaannya. Iya, kalau yang tadi yang berbeda adalah amplitudonya, sekarang amplitudonya sama ya. Yang berbeda adalah periodenya. Grafik Y sama dengan sin X, periodenya 360 derajat, tapi grafik Y sama dengan sin 2X, dia berulang setelah 180 derajat. Sehingga periodenya sama dengan 180 derajat. Sementara amplitudo dari Y sin X sama dan Y sin 2X sama, yaitu 1. Kemudian kita sandingkan dengan grafik Y sama dengan sin 3X. Ya, semakin merapat ya. Perhatikan grafik yang berwarna biru ya. Jadi yang merah itu untuk Y sama dengan sin X, yang coklat Y sama dengan sin 2X, dan yang biru adalah Y sama dengan sin 3X. Jadi dia untuk grafik Y sama dengan sin 3X yang biru itu periodik atau berulang lagi setelah 120 derajat, sehingga periodenya 120 derajat. Sementara amplitudo semuanya sama, yaitu 1. Oke, sekarang perhatikan grafik merah dan grafik coklat ya. Kira-kira kesamaannya apa? Perbedaannya apa? Ya, kalau dilihat amplitudonya sama. Cuman yang grafik kuning kayaknya dia telah bergeser dari posisi grafik yang merah. Nah, ini berarti grafik dari yang coklat telah mengalami pergeseran ya. Oke, sekarang kita akan tetapkan fungsi dari sinus X itu secara umum adalah Y sama dengan A sin K buka kurung X min alfa. Dengan A-nya adalah amplitudo yang sudah kita pelajari, K-nya adalah berapa kali dia periodik dalam satu putaran 360 derajat, sehingga K itu 360 per T, T-nya adalah periode. Sehingga kalau dia periodiknya 360 ya berarti K-nya nilainya 1. Sementara alfa adalah pergeseran grafik dari grafik asal. Jadi grafik asalnya adalah sin X di sini yang merah. Lah grafik itu bergeser kemana? Oke, kalau dia bergesernya ke kanan nilainya positif. Sementara alfa akan bernilai negatif kalau dia bergeser ke kiri. Sehingga kalau diperhatikan di grafik yang coklat itu dia bergeser kemana? Iya, dia bergeser ke kanan dari grafik asal atau grafik yang merah. Maka dikatakan alfanya dia bergeser berapa itu? 0 ke 60 derajat. Berarti alfanya sama dengan plus 60 derajat. Kita ketahui bahwa grafik yang coklat itu amplitudonya adalah berapa? Iya, 1. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Setengah kali 1 minus kurangi minus 1, setengah kali 2 ya. Kemudian periodenya itu sama dengan yang merah karena dia hanya digeser saja. Periodenya 360, maka K-nya sama dengan 360 dibagi 360 sama dengan 1. Alfanya plus 60 derajat. Kita masukkan ke persamaan, jadinya Y sama dengan sin X min 60 derajat. Amplitudonya 1 ya. Oke.
Sekarang dilihat untuk fokus ke grafik yang hijau. Kalau tadi grafik yang coklat dia bergeser ke kanan 60 derajat dari grafik asal atau merah. Yang hijau ini perhatikan, kira-kira dia bergesernya kemana? Ya, kita ambil titik acuan pada puncak ya, yang mudah dilihat, puncak yang merah dan puncak yang hijau. Berarti grafik yang hijau itu bergeser ke kiri berapa? Iya, 60 derajat, sehingga alfanya min 60 derajat. Sementara amplitudonya sama, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat, maka kan yang sama dengan 1, maka grafiknya Y sama dengan sin X plus 60 derajat. Mudah-mudahan very easy dan sangat jelas ya, sehingga kita bisa lanjut pada berikutnya. Oke, perhatikan sekarang grafik yang muncul pada layar ya. Sekarang kita ditanya kira-kira fungsi grafik trigonometrinya seperti apa. Oke, perhatikan. Ya, kita tetapkan kayaknya fungsi dasarnya adalah fungsi sinus ya. Tadi kita ingat sinus, fungsi grafik utama sinus adalah Y sama dengan A sin K X min alfa. Sekarang kita tentukan amplitudonya berapa ya. Oke, nilai maksimumnya 3, minimumnya min 3. Berarti amplitudonya adalah setengah 3 dikurangi minus 3, setengah kali 6, betul, 3. Kemudian periodiknya, kalau kita pakai acuan yang di sumbu X, maka dia dari 0 ke 180, setelah itu dia akan berulang, maka periodenya 180 derajat. T-nya 180, maka didapat K sama dengan 360 per 180, nilainya sama dengan 2. Sementara grafik ini tidak bergeser dari grafik asalnya, karena grafik sinus asal ya dia ketika 0 derajat nilainya 0 ya, dan naik ke atas sehingga alfanya 0, diperoleh Y sama dengan 3 sin 2X. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita perhatikan pada grafik ini, kita diminta fungsi grafiknya seperti apa atau persamaan grafiknya ya. Kembali Y sama dengan A sin K X min alfa, amplitudonya bisa kita dapatkan. Iya, amplitudonya adalah 2 ya, nilai maksimumnya 2, minimumnya 2. Kemudian periodik pada, nah kita ambil titik puncak ke titik puncak ya, karena itu sebagai acuan. Jadi sebenarnya bebas milihnya, asal dia referensi tetap muter kembali semula. K-nya kita peroleh sama dengan 2 karena periodenya 180. Alfanya, perhatikan, dia bergeser dari titik asal fungsi sinus ke kanan. Sejauh berapa itu? Iya, geser ke kanan sejauh 45 derajat. Jadi alfanya plus 45 derajat. Sehingga kalau kita plotting fungsinya, Y sama dengan amplitudonya 2, sin K-nya 2, 2 X min 45 derajat. Jadi Y sama dengan 2 sin 2 buka kurung X min 45 derajat. Very easy. Oke, sekarang kita lanjut pada fungsi kosinus. Dengan cara yang sama pada sudut-sudut istimewa, kita plot grafik fungsi kosinus. Sebagai contoh, X 30 derajat, nilai kosinus setengah akar 3, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah, 90, 0, dan seterusnya. Sehingga ketika kita lihat plot grafiknya bisa dilihat di grafik yang sudah tampak ya. Ingat, grafik fungsi kosinus secara umum sama dengan sinus ya. Y sama dengan A cos K buka kurung X min alfa. Kita juga akan mengenal amplitudo. Amplitudo dari fungsi grafik kosinus juga nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Pada grafik yang nampak berarti nilai maksimumnya berapa? 1, minimumnya min 1, sehingga amplitudonya sama dengan setengah kali 1 dikurangi min 1, setengah kali 2 atau 1 ya. Kemudian periodik itu setelah 360 derajat. Jadi K-nya kita peroleh nilainya 1, dia tidak bergeser dari fungsi asalnya karena ini grafik Y cos X atau fungsi orisinilnya aslinya, sehingga alfanya 0. Sehingga diperoleh grafiknya Y sama dengan cos alfa. Berikutnya adalah kita sajikan untuk membandingkan kalau amplitudonya kita ubah. Jadi Y cos X kemudian Y sama dengan 2 cos X dan Y sama dengan 4 cos X. Jadi nilainya nanti plottingnya dikalikan dari sin X, 2 sin X berarti dikali 2, kalau 4 cos X dikali 4, diplot grafiknya. Nah, sekarang bisa dilihat 4 grafik tersebut.
Yang merah adalah grafik Y sama dengan cos X, yang ungu adalah Y sama dengan 2 cos X, dan yang kuning adalah Y sama dengan 4 cos X. Semuanya memiliki periode yang sama, yaitu 360 derajat. Yang berbeda adalah amplitudenya. Yang kita grafik Y sama dengan 4 cos X, amplitudenya berapa? 4, periodenya 360, berarti K-nya sama dengan 1, sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 4 cos alfa. Berikutnya kita sajikan untuk Y sama dengan cos 2X dan Y sama dengan cos 3X. Nah, coba diperhatikan kira-kira perbedaan dan persamaannya di mana. Nampak bahwa ketiga grafik tersebut memiliki amplitudo yang sama. Berapa amplitudenya? Ya, betul, 1. Yang berbeda adalah periodenya. Untuk grafik asal atau yang merah atau yang Y sama dengan cos X, periodenya 360 derajat. Sementara grafik yang warna biru atau Y sama dengan cos 2X, periodenya adalah 180 derajat, sehingga diperoleh K-nya sama dengan 2. Karena alfanya sama dengan 0, maka grafiknya adalah Y sama dengan cos 2X. Kemudian kita fokus pada grafik Y sama dengan cos 4X. Perhatikan grafik yang warna coklat ke arah kuning ya, periodiknya berapa itu? Iya, kita ambil yang puncak yang mudah terlihat ya. Periodenya adalah 120 derajat. Kalau kita ingin dapatkan fungsinya, berarti kita cari K-nya. 360 dibagi 120, berarti nilainya adalah 3. Alfanya 0 karena dia sama dengan grafik aslinya, sehingga Y sama dengan cos 3X. Nah, sekarang tentukan grafik fungsi ini. Fungsinya seperti apa? Oke, kita tetapkan saja ya bahwa grafik ini dasarnya adalah Y sama dengan A cos K kali X min alfa. Berarti kita butuh mendapatkan periode dari grafik ini. Kita lihat di grafik bahwa nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2, maka A-nya adalah 2. Kemudian kita cari periodenya. Oke, periodenya adalah dari 0 sampai 120 kemudian berulang, maka T-nya sama dengan 120, K-nya adalah 360 dibagi 122. Alfanya sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2 cos 3X. Oke, very easy ya. Oke, yang ini mudah-mudahan bisa lancar ya. Kita tentukan untuk yang grafik warna kuning. Ya, tentu grafik warna kuning ini hasil dari pergeseran. Masih ingat ya, kalau geser ke kanan alfanya positif, ke kiri alfanya negatif. Amplitudonya dari ketiga grafik ini sama, yaitu 1. Periodenya juga sama, 360 derajat. Maka bisa dicari nanti nilai K dari semua grafik ini sama dengan 1. Kita cek pada grafik yang warna kuning. Ya, dia adalah bergeser ke kanan dari grafik asalnya, yaitu yang merah. Berapa pergeserannya? Iya, dia bergeser sejauh 45 derajat. Maka grafik fungsinya adalah Y sama dengan cos X min 45 derajat. Paham ya? Oke, sekarang kita cek untuk grafik yang warna hijau. Tadi sudah kita simpulkan amplitudenya sama, yaitu 1. Periodenya 360 derajat, berarti K-nya juga 1. Yang berbeda adalah bergesernya grafik hijau ini dari grafik asal atau grafik merah. Kita bisa ambil titik yang mudah yang ada di sumbu X, dia berarti geser ke kiri. Sejauh berapa? Ya, min 45 derajat. Sehingga plot grafik ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Y sama dengan, karena A-nya 1, cos K-nya 1, berarti X plus 45 derajat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Grafik berikut ini kita tetapkan sebagai grafik A cos K X min alfa. Sebenarnya kalau pakai sinus juga bisa, cuma nanti bergesernya bisa kita tentukan ya. Kita pilih sebagai cos, maka kita hitung periode amplitudonya. Maksimumnya 4, minimumnya min 4, berarti amplitudonya 4. Periodenya 120 derajat, bisa dilihat di situ, berarti K-nya sama dengan 3. Nah, sekarang dia geser enggak? Oh, tidak, berarti alfanya sama dengan 0, sehingga grafiknya sama dengan Y sama dengan 4 cos 3X. Oke, berikut
kita tetapkan grafik ini sebagai grafik cos ya, A cos KX min alfa. Periodenya berapa? Ya, amplitudonya maksimum 4, minimum 4, berarti amplitudonya sama dengan 4. Periodenya, ya ternyata periodenya 360 derajat. T 360, maka K sama dengan 1. Nah, sekarang alfa, perhatikan. Dia bergeser dari titik asalnya. Kalau cos itu cos 90 nilainya 0, maka kita sebagai ambil titik acuan, nolnya di grafik yang baru ada di mana? Oh, ternyata bergeser ke sebelah kiri sejauh 60 derajat, maka alfanya min 60, maka grafiknya Y sama dengan 4 cos X plus 60 derajat. Oke, lanjut ke grafik yang terakhir, yaitu grafik tangen X. Kita plot pada sudut-sudut istimewa di 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan grafik dari tangan. Jadi dia ada nilai yang sampai tidak bisa didefinisikan ya, itu di 90 derajat. Perhatikan perbedaan dari sin cos. Kalau tangan kita tidak bisa tentukan amplitudonya sebelum kita nanti tentukan titik acuan ya. Periodenya bisa kita cari. Jadi periodenya ternyata periode dari tangan itu 180 derajat. Berbeda dengan sin dan cos yang periodenya berapa? 360 derajat. Sehingga grafik yang nampak ini kita amati bahwa dia periodenya 180 tapi bergeser dari titik asal. Bergeser kemana? Jadi periodenya 180 derajat, dia bergeser. Coba kalau tangan itu di titik 0 derajat, di 0, maka dia gesernya ke kanan. Sejauh berapa? 30 derajat. Maka grafiknya adalah Y sama dengan tangan X min 30 derajat. Oke, very easy. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Cukup menarik dan menantang. Perlu kecermatan dan ketelitian kita. Tetap semangat. Sementara kita cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Senang sekali bersama kalian. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.